Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini kita akan mengulas tentang pengamalan sila ke-5 Pancasila. Dan soal ini juga berbasis High Order Thinking Skill berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Oke, kita langsung aja ya. Soal pertama, Kasim merupakan mahasiswa IPB yang memilih tidak kembali ke kampus selama 15 tahun lamanya pasca mengikuti kegiatan KKN. Dia bertahan di Waimittal, Pulau Seram, Maluku. Kasim membantu petani untuk mengolah tanah dan mengajarkan hal yang didapatkan sewaktu di bangku kuliah kepada petani di sana. Tak hanya itu, banyak hal yang dilakukan oleh Kasim selama di sana, seperti membuka jalan desa, membangun sawah, dan membuat irigasi. Dan Kasim mengajarkan semua itu tanpa bantuan dari pemerintah. Hal yang dilakukan Kasim sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Oke, kita lihat ya. Di sini yang dilakukan Kasim adalah bertahan di Waimittal, Pulau Seram, Maluku. Tujuannya adalah untuk membantu petani. Membantu ini bisa nantinya termasuk dalam sila kedua, atau juga kalau dalam konteks meningkatkan rasa nasionalisme bisa termasuk dalam sila ketiga. Tapi kita lihat setelahnya, yang dilakukan Kasim ini itu mengolah tanah dan mengajarkan hal yang didapatkannya sewaktu di bangku kuliah kepada petani, ya. Artinya memberikan pemahaman lebih kepada orang lain, kepada masyarakat di sana di Pulau Seram, Maluku. Kemudian yang dia lakukan juga bukan hanya itu ternyata, tapi membuka jalan desa, kemudian membangun sawah dan membuat irigasi. Jadi yang dilakukan Kasim ini adalah sama dengan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, ya. Dengan adanya kegiatan KKN kan tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan pembangunan yang merata di setiap wilayah di Indonesia, khususnya di pulau-pulau terluar dan terpencil kan. Jadi jelas jawaban untuk soal ini adalah yang E ya, sila kelima. Soal kedua, Mario rutin melakukan latihan perisai diri 2 kali seminggu. Menjelang turnamen di Singapura, Mario meningkatkan intensitas latihannya menjadi 4 kali seminggu. Dia bertekad membawa pulang medali emas pada turnamen perisai diri internasional yang akan digelar 1 bulan lagi. Semangat dan komitmen Mario menunjukkan pengamalan terhadap Pancasila, khususnya sila ke. Nah, di sini ada menunjukkan adanya etos kerja ya. Semangat untuk bekerja keras. Dari yang tadinya 2 kali menjadi 4 kali seminggu. Tujuannya adalah ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia mendapatkan medali emas. Jadi yang dilakukan Mario ini sama dengan suka bekerja keras, yang merupakan salah satu pengamalan terhadap sila ke-5 Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang E, 5 ya. Soal 3. Hakim sukses membuat teknologi rumah yang ramah lingkungan sekaligus tahan gempa yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana. Kesuksesan Hakim tersebut ternyata dinyinyir oleh Gio. Sikap Gio tersebut bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, yang dilakukan Gio ini adalah bertentangan dengan salah satu butir dalam Pancasila, yakni suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang dilakukan Hakim, kita lihat, dia membuat rumah ramah lingkungan ya, teknologi yang tahan gempa. Nah, di sini dikatakan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana. Oke, ini kan sesuai dengan ini ya, bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan. Nah, kesuksesan tersebut ternyata tidak diapresiasi, justru malah dinyinyir ya kalau bahasa zaman sekarang. Maka itu bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila. Dalam hal ini adalah suka menghargai hasil karya orang lain. Oke, jadi yang dilakukan Gio ini kebalikannya. Sila 4. 4 tahun lalu Rizky merupakan mahasiswa semester 3 di Universitas Cendekiawan. Meskipun ayahnya seorang direktur umum perusahaan tambang dan ibunya seorang dokter spesialis, setiap bulan ia hanya membeli barang-barang sesuai kebutuhan dan sisa uang jajannya ditabungkan.
Setelah lulus, ia berhasil menjadi pengusaha muda yang memiliki 10 kafe di berbagai kota besar. Namun kesuksesannya tersebut tidak mengubah gaya hidupnya. Sikap Rizky tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, yang dilakukan oleh Rizky di sini ya. Sikap Rizky di sini adalah hidup hemat, ya, membeli barang-barang sesuai kebutuhan saja, kemudian uang jajannya ia tabungkan, dan itu tidak berubah setelah dia memiliki penghasilan sendiri bahkan menjadi pengusaha sukses. Jadi yang dilakukan oleh Rizky ini sesuai dengan butir tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila. Berbeda apabila yang dilakukan Rizky ini gaya hidupnya glamor gitu ya, boros. Nah, itu termasuk dalam hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan sila kelima ya. Jadi sila kelima ini lebih kepada bagaimana tidak hidup boros, tapi hidup sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Soal kelima, YouTube channel Hobi Makan sering memborong barang dagangan pedagang kecil di kota Pontianak. Dengan cara tersebut, pedagang kecil merasa terbantu karena ditayangkan di YouTube serta dipromosikan di media sosial Hobi Makan, sehingga banyak orang yang mengetahui dagangan para pedagang kecil, khususnya di kota Pontianak. Omset para pedagang kecil pun langsung meningkat. Kegiatan yang ditujukan Hobi Makan tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, yang dilakukan oleh Hobi Makan di sini ya adalah membantu bagaimana masyarakat kecil agar bisa mandiri ya. Nah, dengan dipromosikan kemudian ditayangkan di YouTube, masyarakat kecil ini omsetnya meningkat. Nah, otomatis ketika omset meningkat tersebut, maka mereka akan lebih mandiri ya dalam menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, dengan kata lain, ini sesuai dengan suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, ini yang dilakukan Hobi Makan ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal 6. Husni dan Hasna menggelar acara resepsi pernikahan mereka di Gedung Sakinah. Mereka mempertimbangkan bahwa jika acara resepsi digelar di rumah Hasna, ditakutkan akan mengganggu kelancaran lalu lintas Jalan Pantura tepat di depan rumahnya. Pertimbangan moral, Husni dan Hasna menunjukkan adanya pengamalan terhadap Pancasila, khususnya sila ke. Ini menunjukkan adanya hak dan kewajiban ya yang dilakukan oleh Husni dan Hasna. Pertimbangan moral mereka adalah agar tidak mengganggu orang lain. Nah, ini menghormati hak orang lain ini jelas termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Termasuk misalkan ada soal ketika kita mendengarkan TV atau radio yang tidak terlalu keras agar tidak mengganggu tetangga kita, itu juga termasuk dalam sila kelima ya, karena kita menghormati hak orang lain. Jadi menghormati hak orang lain itu juga termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang E5. Soal 7. Sebagai pemilik kendaraan mewah, Al tidak luput dari kewajiban membayar pajak kendaraan BMW miliknya. Setiap tahun ia membayar biaya pajak ke samsat terdekat tanpa melewati batas waktu. Ia menyadari bahwa kewajiban membayar pajak tersebut akan kembali padanya dalam bentuk fasilitas publik termasuk jalan raya. Sikap Al tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila ke... ini salah ya, mohon maaf. Ini sila kelima juga karena di sini adanya hak dan kewajiban sama dengan soal sebelumnya. Karena dia memiliki mobil, memiliki kendaraan, maka dia berkewajiban untuk membayarkan pajak ya. Jadi di sini ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dia sebagai warga negara. Jelas ini termasuk dalam pengamalan sila kelima. Selanjutnya soal 8. Pada hari raya Idul Fitri, Ria Ricis membagikan amplop kepada anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Namun besaran uang dalam amplop tersebut beragam sesuai dengan usia setiap anak yang menerima. Sikap Ria Ricis tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5.
Oke, yang dilakukan Ria Ricis di sini adalah membagi amplop berdasarkan prinsip keadilan. Kenapa? Karena yang ia berikan adalah ini, besaran uangnya disesuaikan dengan usia setiap anak yang menerima. Nah, ini sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan Pancasila. Atau dalam butir sila kelima itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ya. Jadi adil itu bukan berarti harus sama, tetapi harus disesuaikan atau menyesuaikan, ya. Oke. Kemudian soal 9. Agung sedang mempersiapkan untuk acara selamatan 7 bulan anaknya. Saat ia memasang tarup, Jaka dan Joko membantunya sehingga memudahkan dan mempercepat pekerjaan Agung. Setelah selesai, Agung menawarkan makan dan minum kepada Jaka dan Joko. Perilaku ketiganya tersebut menunjukkan penghayatan terhadap Pancasila, khususnya sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini di sini ada sikap tolong menolong, ya, yang kalau kita tidak hati-hati, ini bisa saja kita menjawab sila kedua atau juga bisa sila ketiga. Di sini kita analisis. Oke. Jadi di sini ada mengembangkan perbuatan yang luhur. Perbuatan luhur kan macam-macam, ya, tapi di sini konteksnya adalah mempersiapkan, membantu memasang tarup. Ya, itu pertama. Yang kedua, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Oke, dengan setelah memasang tarup ini ternyata Agung mengajak Joko dan Jaka untuk minum dan makan, ya. Itu menunjukkan suasana kekeluargaan di antara mereka. Dan terakhir adalah adanya gotong royong. Nah, gotong royong tentu ini dalam memasang tarup. Jadi ketiga prinsip ini ada dalam cerita ini. Untuk itu jawabannya adalah yang E, ya, yang kelima, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oke, soal terakhir, soal 10. Oni memiliki 2 buah mobil pribadi. Namun karena lahan rumahnya sempit, ia terpaksa memarkir 1 mobil di luar rumah. Jalanan perumahan yang hanya memiliki luas 10 meter membuat banyak masyarakat yang melintasi rumah Oni terganggu. Bahkan mobil ambulans yang hendak melintas sempat tertahan cukup lama. Sikap Oni menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Oke, ini adanya hak dan kewajiban, ya, yang tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini adalah Oni. Yang dilakukan Oni ini tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, justru yang dilakukan oleh Oni ini sebaliknya, ya. Karena memiliki 2 mobil, tapi karena satunya tidak cukup lahan, maka satunya diparkir di luar. Nah, ini tentu merugikan orang lain. Haknya ini merugikan orang lain, ya. Dengan memiliki mobil ini kan sebenarnya bagus, tapi ketika hak itu merugikan kepentingan umum, maka ini justru bertentangan dengan prinsip Pancasila itu sendiri. Nah, ini contoh soal yang dalam kehidupan sehari-hari banyak, ya, terdapat dalam masyarakat. Orang-orang lalai dalam memahami hak dan kewajibannya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang E, ya, yang kelima. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semua nama yang ada di sini adalah nama samaran, ya, bukan menunjukkan orang secara umum. Meskipun, ya, kalau kita berbicara Ria Ricis kemudian hobi makan, memang itu benar. Kemudian kalau memang dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bertanya apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silahkan tanyakan di kolom komentar atau juga berupa kritik dan saran yang membangun. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.